Hai semua, balik lagi sama saya di Temteh. Nah, kali ini saya akan mengupdate seputar cryptocurrency mengenai koin Cardano yang kemarin sempat hype. Dan sebelum saya masuk di membahas koinnya, di sini saya akan bahas dulu untuk market saat ini. Jadi sekarang Fear and Greed Indexnya itu di 17, ini masih di Extreme Fear, walaupun dari kemarin itu naik ya, sempat bisa dibilang 7 poin sih. Ini udah lumayan, tapi kita harus masih berhati-hati sebenarnya untuk market saat ini. Nah, di sini untuk chartnya ini sendiri di TradingView kita masih belum, ini masih planning yang sama, kita masih belum menyentuh di garis trend line yang ketiga yang di atas ya, ini. Kemudian mungkin saat ini kan 1, 2, 3 itu bottomnya sudah tersentuh, namun di atasnya ini belum tersentuh juga sih. Jadi kita berharap nanti, ini prediksi saya, mungkin saja ini di pertengahan bulan 6 ini nanti, atau di akhir bulan 6 bisa saja ini crash seperti itu guys. Jadi kita harus berhati-hati, manfaatkan peluang dulu sih kalau memang ada koin-koin yang memang kalian berani masuk gitu guys. Oke. Nah, di sini secara coin market cap sekarang Bitcoin dominansi itu tinggi banget ya, 46,2%. Jadi itu altcoin ditekan banget. Jadi kita nggak, itu rata-rata altcoinnya melempem semua ya, melempem. Mungkin ada beberapa sih yang naik, cuma nggak semua sih gitu. Walaupun kemarin Bitcoin itu sampai menyentuh hampir 32.000, namun tetap di press gitu sih guys. Walaupun sini juga untuk daily-nya itu ada penurunan sekitar 0,2%, tapi itu ngaruh banget sih. Oke, untuk kenaikannya kita lihat ini ada Tron, namun kenaikannya ya nggak terlalu sih ya, 11%, 5% gitu. Oke. Nah, di sini ada satu berita penting. Jadi Bank Sentral Singapura itu siap mencoba DeFi keuangan ya. Oke, jadi di sini DeFi baru yang dipimpin ini adalah oleh JP Morgan, kemudian DBS dan MarketNode. Jadi di sini bisa kita lihat artikelnya bahwa namanya ini Project Guardian ya, bertujuan untuk mengukur apakah aplikasi DeFi atau keuangan desentralisasi yang berjalan di blockchain publik termasuk Ethereum dapat meningkat proses peminjaman dan peminjaman grosir tanpa menimbulkan risiko tambahan yang tidak semestinya. Jadi mereka di sini masih mencoba dulu untuk, ya bisa dibilang beta test gitu ya, untuk implementasi DeFi-nya. Mungkin nanti kalau sudah selesai tesnya bakal digunakan sih seperti itu. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini di Bitcoin monthly return-nya ini kita sekarang di Juni ya di sini. Jadi Mei itu kemarin sempat di bom terus gitu, dari tahun 2021 itu 35,31% dan sekarang itu di 15,6%. Jadi di sini di Juni itu, di awal Juni ini kita sudah kena itu sekitar 0,77%. Apakah kita merah lagi di bulan ini? Ya kita belum tahu guys, seperti itu. Jadi kita berharap ini sudah berturut-turut 3 ya. Apakah nanti di Juni ini seperti di tahun kemarin itu 3 bulan berturut-turut kita ada merah? Kita berharap ya mudah-mudahan hijau dikit lah seperti itu, sekitar 6% aja udah cukup. Tapi saya kurang yakin gitu guys. Saya kurang yakin gitu. Jadi berhati-hati ya di bulan 6 ini nanti. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat laporan perkembangan mingguan itu tanggal 27 Mei 2022 itu diupdate sekitar 4 hari yang lalu. Maaf, itu 5 hari yang lalu ya. Jadi di sini mereka sudah mengupdate itu tim Node, kemudian buku besar dan konsensus gitu, menyebarkan testnet fasil tertutup untuk menilai fungsinya dengan sekelompok kecil di apps dan pengguna. Oke, jadi mereka di sini sudah menyebarkan testnetnya ya untuk fasil. Jadi makanya kemarin itu price dari Cardano naik guys, karena memang hasil dari testnet itu ya ini sih hanya orang-orang terpenting aja sih yang sebenarnya di share gitu. Namun hasilnya mungkin memuaskan gitu guys, sehingga jadi orang publik itu banyak mengharap gitu guys untuk price dari Cardano ini bisa naik gitu, hasil Harvard nanti itu bisa hype lagi gitu guys. Jadi sesuai dengan harapan dari publik seperti itu. Jadi di sini tim jaringan itu terus bekerja pada otomatisasi penyebaran node dan desain ulang protokol yang diketik. Kemudian di sini ada juga
tim Daedalus itu bekerja untuk menyediakan kompatibilitas antara Daedalus dan pembaruan firmware Trezor terbaru. Kemudian sini tim Adrestia mempersiapkan komponen Adrestia untuk event kombinator Hartford mendatang. Jadi itu Hartford nanti tanggal 29 Juni. Dan sini tim Plutus mengonfigurasi parameter protokol dan menambahkan uji emulator time validity untuk versi protokol yang berbeda. Kemudian di sini tim Marlowe mengerjakan kontrak on-chain Marlowe, khususnya pada operasi Atala, transaksi Cardano, dan kontrak stable digit pertama di testnet. Dan di sini bisa kita lihat kita sudah mau masuk di Basho gitu. Jadi yang menangani adalah tim Hydra, menyelesaikan validator kontestasi dan logika, menyelesaikan evaluasi fitur Babbage di cabang Babbage Preview. Kemudian di tata kelolanya, ini Project Catalyst menyelesaikan orientasi lebih dari 300 proyek Fund Egg yang berhasil. Jadi di sini bisa kita lihat untuk statistik terhadap statistik untuk Project untuk blockchain Cardano ini itu Plotus scriptnya itu sekitar 2,7 ribu. Ini project launch on Cardano itu 88, NFT project itu 5.700. Kemudian sini kita hub commit this week ini sekitar 3.000. Dan ini project building all Cardano itu masih kurang dari 1.000, dan native token itu sekitar 4,9 miliar. Jadi di sini yang banyak menggunakan blockchain Cardano ini masih NFT sih sebenarnya guys gitu. Karena memang project di atas Cardano ini belum banyak sih gitu. Kita berharap ini perkembangan Cardano masih terus berlanjut ya. Nah, jadi di sini sama seperti yang saya bahas. Jadi sini kemarin di sempat hype. Jadi sini ada satu artikel tadi dia tanya gitu ya. Kedatangan Vasil pada 29 Juni lebih lanjut rally 37%. Jadi apakah nanti Cardano ini nanti di fase pada tanggal 29 Juli akan menunjukkan tren gitu atau menunjukkan bullish seperti itu. Memang kita berharap dari fase Harvard nanti bisa sesuai dengan ekspektasi dari publik seperti itu. Nah, bisa kita lihat dari sini sebenarnya yang ikut kemarin di video saya sebelumnya itu di time frame weekly. Jadi time frame weekly ini sebenarnya di sini saya sudah pernah share gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati atau kita harus lihat di sini dari garis trendline karena ini membentuk dari flag pattern bull flag pattern. Jadi di sini kalau dia sudah break dari garis trendline atas mungkin saja ini bisa sampai di 0,7. Namun di sini kemarin kena reject lagi. Namun prediksi saya sih atau planning saya itu masih tetap itu harus sampai di 1,2 dulu untuk walaupun belum menunjukkan bullish sih sebenarnya tapi minimal ini ada peningkatan gitu guys karena memang sini sudah agak di bottom sih sebenarnya gitu. Nah, bisa kita lihat dari time frame daily-nya. Time frame daily di sini, nah ini apakah ini fast break kita belum tahu ya. Jadi kita berharap karena memang dia masih bermain di ini garis trendline, jadi kita berharap bisa Cardano bisa menunjukkan up lagi gitu guys. Namun itu harus bareng dengan Bitcoin-nya seperti itu. Nah, jadi sampai di sini bisa saya bagikan untuk kali ini dan semoga video bermanfaat dan see you next time guys.